البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Yaitu kesombongan. Allah tahu, jangan mengatakan ini versi Allah, itu versi iblis. Allah tahu apa yang di hati iblis. Nah, siapa yang lebih jujur perkataannya, Allah atau iblis? Aneh sekali manusia. Ada boleh fikir sama macam tu. Betul, kata para ulama, ada manusia yang betul-betul dia itu sudah diberitahu oleh Allah bahwasanya iblis adalah musuh yang nyata yang hanya ingin masukkan dia ke dalam neraka sa'ir. Kalau dia mau membaca surat Yasin disebutkan di situ. Iblis cuma ingin mengajak ke neraka sa'ir. Maka bagaimana mereka justru malah loyalitasnya dengan iblis, kerjasamanya dengan iblis, membela iblis dan lain-lain. Bahkan sebagian bomo mereka mengatakan saya cinta iblis. Itu adalah ajaib. Allah yang menciptakan mereka. Tapi ternyata mereka justru setianya kepada musuh Allah. Na'udzubillah. Inilah yang dikatakan oleh para ulama apa firqah iblisiyah. Sebagiannya mereka jadi apa? Menampilkan diri sebagai penyanyi-penyanyi rock itu. Sebagian mereka memang sujud kepada apa gambar iblis di belakang mereka setelah menyanyi rock and roll dan sebagainya itu. Ada yang taruh dia punya ni jadi dah jadi macam jin. Taruh. Taruh. Dikasih wajah yang cantik seperti Nabi Adam oleh Allah enggak mau. Maunya meniru iblis. Aneh manusia. Mata pun tukar. Dah dirasuki. Alhamdulillah yang menyelamatkan kita dari kehinaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa qala ta'ala wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah berasal dari ketakwaan hati. Sya'air jamak dari syiar. Syiar adalah alamat, yaitu tanda-tanda keagungan Allah. Yang maksud di dalam masalah ini adalah binatang-binatang yang disembelih itu adalah bagian dari syiar Allah. Demikian pula yang dimaksud dalam syiar Allah adalah apa? Yaitu tawaf di Safa dan Marwah. Inna Safa wal Marwah min syairillah. Itu adalah bagian dari syiar-syiar Allah. Demikian pula masalah talbiyah. Selama apa? Selama hari-hari ibadah itu, labbaik Allahumma labbaik. Itu adalah apa? Bagian dari syiar-syiar Allah. Dan berbagai macam tanda-tanda di dalam agama ini adalah syiar Allah. Termasuk syiar Allah yang terbesar kata Imam Syaukani adalah apa? Adalah adzan. Itu adalah termasuk syiar terbesar yang dijadikan oleh Rasulullah sebagai alamat apakah negeri itu, kampung itu kampung Islam ataukah kampung kafir. Kalau kampung Islam maka dia didoakan kebaikan. Kalau dia kampung kafir maka dia akan diserang oleh Rasulullah SAW dan sebagainya. Baik. Dan ini adalah seperti penjelasan yang lalu bahwasanya sya'airullah dia ini adalah apa? Adalah suatu isim, baik dia itu mufrad ataukah dia itu jamak yang mudhaf. Maka dia adalah tufidul umum, yaitu umum. Syiar Allah yang terkait dengan haji ataupun terkait dengan ibadah-ibadah pada umumnya. Baik. Maka barang siapa mau mengagungkan syiar-syiar Allah itu, maka ini adalah berasal dari ketakwaan hati. Ini menunjukkan bahwasanya amalan zahir dia itu sumbernya atau dia itu adalah menunjukkan kepada hati dia. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Iqtidai Shiratal Mustaqim, qalla antajida fasida al-aqidah illa wa fasaduhu zahirun fil aqwali wal af'al. Jarang sekali engkau mendapatkan orang yang akidahnya rusak kecuali kerusakannya itu akan nampak dari ucapan dan perbuatan dia. Berarti apa? Manakala orang ini mau mengagungkan syiar-syiar Allah, taulah kita bahwasanya hati dia itu hati yang bertakwa. Sesuai dengan kadarnya manusia bertingkat-tingkat. Tayyib. Ini menunjukkan bahwasanya amalan zahir itu sebagai pencerminan dari amalan batin. Makanya tidak ada gunanya orang-orang awam yang mengatakan, maksudnya tidak ada gunanya ucapan mereka bahwasanya yang penting hati saya baik walaupun saya enggak sholat. Dia tidak sholat berarti hati dia itu rusak. Dia tidak ada keagungan, tidak ada pengagungan pada Allah, tidak ada syukur kepada Allah dan seterusnya. Demikian pula dari mereka mengatakan enggak perlu kita pakai jilbab-jilbab semacam itu, yang penting hatinya berjilbab. Gimana hati berjilbab? Jilbab itu untuk nutup aurat. Ngapain hati di dalam dada kita ditutupi? Ini adalah apa? Tipuan-tipuan orang-orang awam untuk lari dari syariat Allah. Bilang, oh, enggak apa-apa, yang penting hati dia baik. Bagaimana hati dia baik sementara dia adalah orang yang tidak pandai bersyukur pada Allah dan durhaka pada Allah dan
meremehkan syariat Allah dan seterusnya. Allah panggil dia nggak datang. Kalau dipanggil ke diskotik dia langsung pergi. Ya, ini nggak baik. Itu bukan akhlak yang baik. Tayyib. Kita lihat di sini min taqwal qulub. Takwa, ma'ruf, artinya takwa adalah apa? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Berarti kalau seseorang itu mau mengagungkan syiar-syiar Allah, menunjukkan memang dia itu mau menjalankan perintah Allah tadi. Dan ini menunjukkan bahwasanya mengagungkan syiar Allah itu adalah bagian dari syariat Allah yang harus dipelihara. Dan termasuk di dalamnya adalah apa? Memelihara darah-darah kaum muslimin, memelihara kehormatan mereka, merahmati mereka. Makanya masuk di dalam bab ini. Bab apa itu? Mengagungkan kehormatan muslimin, rahmat pada mereka dan sebagainya. Dan masing-masing tempat dan waktu itu ada syiarnya. Syiar ketika datangnya sholat 5 waktu adalah adzan dan juga sholat jamaah, itu syiar. Syiar ketika waktunya untuk apa? Di akhir Ramadan adalah apa? Yaitu kita mengeluarkan zakat. Itu syiar yang besar. Bagaimana orang keluar dari rumah membawa makanan-makanan asasinya ke wilayah-wilayah orang muslimin yang fakir dan seterusnya. Itu adalah syiar yang besar sebagai bentuk rahmat. Dan lain-lain, banyak sekali syiar-syiar Allah yang terkait dengan apa? Pengagungan kepada hak-hak kaum muslimin. Dan ini semua adalah bagian dari ketakwaan hati. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.